Puji Tuhan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami tentang tinjauan etika Kristen terhadap operasi transseksual. Nah, sebagai pendahuluan, sini tubuh seksual, jenis kelamin, dan kepuasan seksual pada dasarnya diciptakan Allah sangat baik, mulia, dan suci, dan dengan tujuan yang baik dan juga merupakan gambar Allah. Nah, oleh karena akibat kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, maka gambar Allah menjadi rusak sehingga tubuh, seks, jenis kelamin, kepuasan seksual kehilangan peranan. Banyak penyimpangan seksual yang berkembang saat ini dan sudah sangat meresahkan, yaitu salah satunya transseksual. Transseksual di sini adalah salah satu bentuk kelainan seksualitas yang abnormal di mana seorang penderita mengalami gangguan identitas gender, yaitu seseorang merasa terjebak dalam tubuh yang berbeda. Nah, termasuk dalam pandangan Alkitab tentang seksualitas. Pada bagian yang pertama, tubuh. Nah, tubuh ini baik. Alkitab memberi penjelasan bahwa tubuh yang diciptakan Allah itu baik. Allah menciptakan tubuh Adam dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakanlah Hawa. Bisa kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Nah, Allah peduli atas tubuh manusia dengan Ia menciptakan alam semesta yang baik dan lingkungan yang cukup baik bagi manusia. Nah, dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa tubuh yang baik adalah tubuh yang diciptakan Allah untuk kemuliaannya. Maka kita sebagai manusia, biarlah kita merawat tubuh kita baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian, kutub. Nah, salah satu akibat kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa adalah tubuh dikutuk. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ke-19. Nah, pemberontakan manusia menyebabkan turun murka Allah. Bisa kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-1 ayat 18 sampai 19. Nah, bekerja, melahirkan, dan kegiatan lain dibuat menjadi sulit karena kutukannya atau kutukan dari Tuhan tersebut. Karena atas kesalahan manusia pertama. Nah, tubuh benar-benar mengalami proses ketidaksempurnaan dan pada akhirnya mereka mati. Masuk ke dalam bagian yang kedua dari pandangan Alkitab tentang seksualitas. Nah, bagian yang kedua ini berbicara tentang seks. Seperti yang kita ketahui bahwa jika ditinjau dari pandangan Alkitab, dalam beberapa poin yang akan dipaparkan, ada pandangan dari sisi yang baik dan juga dari sisi yang buruk atau kutuk yang diakibatkan oleh kesalahan yang dibuat oleh manusia. Nah, poin yang kedua ini kita akan melihat sisi baik dan sisi kutuknya. Yang pertama ialah sisi baik. Manusia dalam pandangan Allah itu sungguh amat baik. Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, agung, dan suci. Tuhan mempunyai rencana ketika Ia menciptakan organ tubuh manusia. Nah, dengan demikian Tuhan mempunyai tujuan ketika Tuhan menjadikan seks itu bagi manusia. Seks yang diciptakan Allah itu suci dan mulia. Kita boleh baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Selain itu, seks juga adalah bagian tubuh yang diciptakan Allah dan dikuduskan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian, di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Lalu bagian yang kedua yaitu kutuk. Seks hanya dapat dibenarkan dalam hubungan suami istri atau di dalam ikatan pernikahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ranjang pengantin harus dihormati. Kita bisa baca di dalam Ibrani 13 ayat 4. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruknya. Nah, sisi buruk itu mendatangkan kutuk bagi orang-orang yang menyalahgunakan seks ini sendiri. Lalu kita melangkah kepada bagian yang ketiga dari pandangan Alkitab tentang seksualitas, yaitu jenis kelamin.
Nah, seperti poin pertama dan poin kedua, jenis kelamin juga ini mempunyai sisi baik dan sisi yang buruk atau yang mendatangkan kutuk. Nah, sisi baiknya adalah manusia adalah ciptaan yang unik di dalam penciptaan. Dia berdiri sendiri dalam gambaran Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, manusia ini berkaitan dengan jenis kelamin untuk saling melengkapi dan bereproduksi. Jadi, dari sini kita mengetahui bahwa manusia itu yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah itu dilengkapi dengan alat reproduksi. Nah, alat reproduksi itu diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik dengan tujuan yang baik pula. Nah, ada bagian yang kedua yaitu kutuk. Nah, kutuk ini timbul karena adanya penyalahgunaan daripada manusia itu sendiri. Nah, dosa membuka perasaan bersalah dan rasa malu di hadapan Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 dan juga ayatnya yang ke-21. Nah, sebelum Allah mengutuki manusia dan alam semesta, Allah berkata bahwa akan ada pelecehan dan konflik dalam kehidupan laki-laki dan perempuan, di dalam kehidupan hubungan suami istri, Kejadian 3 ayat 16. Nah, kebingungan terjadi, ketidaknyamanan dan ketidaksesuaian di dalam harmoni rumah tangga. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat dari pandangan Alkitab tentang seksualitas ini adalah kepuasan seksual. Nah, kepuasan seksual ini juga memiliki dua sisi pandangan, yaitu pandangan yang baik dan pandangan yang buruk. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa kepuasan seksual dibenarkan jika kepuasan seksual direalisasikan antara satu laki-laki dan satu perempuan dalam ikatan pernikahan. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 kita bisa baca dalam Alkitab kita. Nah, itu bagian yang baik daripada kepuasan seksual. Lalu yang kedua yaitu bagian yang buruk atau sesuatu yang menimbulkan kutuk. Nah, Allah melarang homoseksualitas dan kebinatangan. Ini membuktikan kepuasan seksual telah menyimpang. Nah, dunia menganggap seks sebagai pemuas nafsu semata, sehingga itu membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mencari kepuasan seks yang sangat dilarang oleh Tuhan. Kita masuk dalam dampak dosa. Jadi dampak dosa ini bukan hanya berakibat kepada manusia saja, tetapi juga kepada alam. Dan dampak dari dosa ini adalah pemberontakan terhadap Allah dan juga pemberontakan terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Karena manusia ingin mengendalikan nasibnya daripada terus di dalam kesetiaan terhadap hukum Allah, karena manusia itu menginginkan definisi mutlak dan arah kendali atas tubuhnya, jenis kelaminnya, dan kepuasan seksualnya. Tetapi dalam Alkitab menjelaskan mereka bisa dipisahkan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penebusan Yesus. Nah, kedatangan Yesus dan pengorbanannya membawa harapan bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pengorbanannya di kayu salib memberi pemulihan bagi mereka yang sudah berbuat dosa, termasuk dalam hal seksual. Nah, di sini ada dua penebusan yang dilakukan, yaitu yang pertama, tubuh ditebus. Jadi ketika kebangkitan Yesus dan pengorbanannya membuktikan bahwa tubuh kita itu telah ditebus. Nah, yang kedua, jenis kelamin ditebus. Jadi dalam pengorbanannya, Yesus menebus dalam segala aspek, termasuk juga jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tinjauan etika Kristen terhadap operasi transseksual. Nah, etika Kristen ini bersifat deontologi karena etika Kristen ini didasarkan pada perintah Allah dan wahyu Allah di dalam Alkitab. Jadi, firman Allah menjadi pedoman dalam pembahasan transseksual ditinjau dari etika Kristen. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyangkut operasi transseksual, yaitu yang pertama, mutilasi dan modifikasi tubuh. Tinjauan Alkitab tentang kerusakan pada tubuh dan yang lebih buruk, mutilasi disengaja sebagai sebuah penghinaan. Tetapi dilihat dari pengajaran Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20, di sana dituliskan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan harus dilindungi.
Puji Tuhan, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu operasi transseksual bertentangan dengan maksud dari seksualitas. Alkitab mengatakan Allah menciptakan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan mempunyai maksud dan tujuan seksualitas. Adapun maksud dan tujuan dari seksualitas antara lain berikut: mendapat keturunan. Kita boleh lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28, hubungan heteroseksual Kejadian pasal 2 ayat 24, Efesus pasal 5 ayat 22-33, homoseksual bagi transseksual dalam PL. Homoseksual dipandang sebagai negatif, Imamat pasal 18 ayat 22, Kejadian pasal 19. Dalam Perjanjian Baru, homoseksual sebagai suatu perilaku seksual yang menyimpang, dalam Roma pasal 1 ayat 26-27, 1 Korintus pasal 6 ayat 9-11, 1 Timotius 1 ayat 10, Yudas pasal 7. Berikut transseksual dan operasi transseksual dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, selanjutnya sikap orang Kristiani terhadap kaum transseksual. Sini kita lihat ada 4 poin, yaitu yang pertama, menerima seseorang transseksual sebagai bagian tubuh Kristus. 2. Menolong seorang transseksual untuk pemulihan. 3. Bagi yang sudah menjalani operasi transseksual, ada pembinaan secara rohani, pendidikan rohani dalam keluarga, ada pembinaan oleh gereja, ada retreat, ada seminar, dan yang keempat, peranan keluarga dalam penjagaan gangguan identitas gender. Dan sini kita lihat ada beberapa poin, yaitu pembinaan dalam keluarga, pendidikan seks dan peran gender sejak dini, dan pola asuh yang benar. Puji Tuhan, yang menjadi kesimpulan dari kelompok kami adalah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka gambar alam menjadi rusak, sehingga tubuh, seks, jenis kelamin, kepuasan seksual kehilangan peranannya. Secara alkitabiah, ada orang yang terlahir dengan keadaan abnormal, di mana seorang penderita mengalami gangguan identitas gender, yaitu seorang merasa terjebak dalam tubuh yang berbeda. Secara etika Kristen, menjadi seorang transseksual atau waria tidak menjadi masalah, karena secara alkitabiah ada orang yang terlahir dengan keadaan abnormal. Perilaku homoseksual bagi transseksual secara alkitabiah dilarang karena melanggar prinsip Alkitab. Puji Tuhan, ini yang menjadi presentasi dari materi kami. Tuhan Yesus memberkati. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.